Halo guys, selamat datang di Podcast Station. Ada di peribahasa yang sudah sering kita dengarkan. Tak kenal maka tak sayang. Gue Sarah Sabrina Umbo, mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Pancasila. Nah, di podcast kali ini gue gak sendirian nih. Gue ditemani oleh beberapa teman gue yang asik-asik banget buat diajak sharing kayak gini. Di sini ada Syifa Maisha. Halo semuanya. Tika Junior. Johannes Saat. Halo semuanya. Dan yang terakhir Noni Dipitasari. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum perlindungan anak dalam bidang kesejahteraan anak. Kita juga akan menjelaskan pengertian perlindungan anak, hukum yang melindungi mereka, serta tanggung jawab masyarakat dan orang tua terhadap kesejahteraan anak. Jadi mari kita mulai. Nah, menurut lu nih Syifa Maisha, apa sih perlindungan anak itu? Perlindungan anak itu suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, itu dia teman-teman, pengertian tentang perlindungan anak yang sudah dijelaskan oleh Syifa Maisha. Oh ya Syifa, kan teman-teman kan sudah mendengarkan nih pengertian perlindungan anak. Nah, gue mau nanya deh, menurut lu perlindungan anak itu melindungi anak-anak agar mendapatkan apa sih? Jadi, hukum perlindungan anak itu melindungi anak-anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Berarti ada gak sih kesejahteraan anak? Tentu ada dong. Kesejahteraan anak sendiri merujuk pada tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, teman-teman sudah paham belum nih? Pasti masih pada penasaran ya? Baik, sebelum kita lanjut, penting untuk mengetahui definisi anak dalam undang-undang. Kalau menurut Cika Junior, gimana nih definisi anak dalam undang-undang itu berada di undang-undang apa? Kalau misalnya definisi anak dalam undang-undang dan undang-undangnya ada di mana, setelah tahun pernah dipelajari itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat di dalam pasal 1 ayat 2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Oke, berarti kita harus ingat nih definisi anak dalam undang-undang itu berada di nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Nah, teman-teman pernah gak sih berpikir kalau anak-anak itu mempunyai peran penting dalam membentuk masa depan? Nah, penasaran kan? Oke, sekarang kita tanya ke Johannes Saat Wasiadari. Gimana nih Jo, sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa apa? Oke, baik. Makasih, cuman agak lucu sih ada. Kalau ditanya sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa nih. Kalau sepengetahuan gue ya, sebagai generasi penerus, pastinya anak-anak memiliki peranan penting dalam membentuk masa depan bangsa. Apalagi dengan kualitas bangsa kita sangat tergantung pada kualitas anak-anak saat ini nih. Karena itu, anak-anak perlu dijaga, dibina, dan ditingkatkan kualitas hidupnya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Oh, seperti itu Jo. Oke, jadi karena kita sebagai generasi penerus nih, berarti anak-anak memiliki peran penting ya dalam membentuk masa depan bangsa, dan kualitas bangsa kita sangat tergantung pada kualitas kita ya. Ya, betul sekali. Makanya itu seharusnya anak-anak zaman sekarang perlu dijaga, terus dibina, dan ditingkatkan kualitas hidupnya yang layak supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya gitu. Gimana nih para podcast station, sudah mengerti kan kenapa guru-guru sekolah membina kita sangat-sangat diajarkan betul? Kalian penasaran gak sih? Ternyata kita memiliki hak-hak anak dilindungi loh oleh undang-undang. Ya, betul. Sangat betul, Sarah. Pastinya ada dong. Hak-hak anak dilindungi oleh undang-undang itu ada. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak anak meliputi kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi, dan identitas. Hak untuk memperoleh identitas sangat penting bagi setiap anak, karena akta kelahiran menjadi prasyarat untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Gitu, Sarah. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih sedikit tentang kesejahteraan anak. Kira-kira ada gak sih kasus kekerasan terhadap anak? Saya baru aja lihat data kasus kekerasan terhadap anak dari data Simponi PPA bahwa pada tanggal 1 Januari sampai 19 Juni 2020 itu telah terjadi sebanyak 3.087 kasus. Di antaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Angka ini tergolong tinggi loh.
Nah, kan ada ternyata, yuk kita sama-sama menghadapi new normal ini. Kita harus pastikan angka ini tidak bertambah lagi dengan melakukan upaya pencegahan yang mengacu pada protokol penanganan anak korban kekerasan dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya untuk hal itu tidak terjadi lagi, pasti ada dong peran penting dari orang-orang terdekat kita untuk kesejahteraan anak tersebut. Coba dong Non jelasin sedikit. Ada dong, misalnya dari peran dari masyarakat itu sendiri. Kan kita tahu nih, masyarakat kunci dari segalanya dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak dan kegiatan sosial yang diorganisir oleh badan sosial atau perorangan. Nah, selain masyarakat, di balik itu ada peran dari pemerintah yang dimana memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan untuk kesejahteraan anak. Selain itu, tanggung jawab dari orang tua itu penting karena tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang dimana orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani, dan sosial. Nah, kalau orang tua melalaikan tanggung jawabnya, maka dapat menimbulkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan hak kuasa asuhnya pun bisa dicabut sebagai orang tua terhadap anaknya. Oh gitu. Jadi terus dalam mewujudkan kesejahteraan serta pelindungan anak tuh gimana sih caranya, ada yang tahu nggak? Nah, untuk mewujudkan perlindungan dan kesehatan anak diperlukan dengan adanya dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Tetapi berbagai undang-undang hanya mengatur hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Nah, dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran dari masyarakat, baik mulai lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan, guys. Peran masyarakat dan orang tua itu sangat penting ya untuk kesejahteraan anak. Maka dari podcast ini semua sudah mengertikan dengan apa yang kita jelaskan dari awal, penjelasan perlindungan anak, hukum perlindungan anak, kesejahteraan anak, definisi anak, dan kasus yang baru-baru ini terjadi tentang kekerasan terhadap anak, serta bagaimana sih mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri. Oke, nah itu dia teman-teman podcast station tentang hukum perlindungan anak dalam bidang kesejahteraan anak. Sebelumnya terima kasih nih buat kalian semua yang sudah ikut kesertaan teman-teman pada podcast episode kali ini. Untuk itu kami semua pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian sobat semua.